Oke, kali ini saya akan kupas tentang fason Limov ya. Saya akan kupas habis fungsi fason Limov ya. Spesialisnya ini sebenarnya untuk membersihkan semen. Jadi semen di keramik, granit tile ya. Ini semen ya. Ini semen bukan pura-pura semen, ini semen yang sudah bertahun-tahun ya. Ini diginiin juga nggak bisa hilang ya. Ini video apa adanya tanpa editan, tanpa rekayasa. Ini semen, ini keras banget. Ini semen. Ya, semen yang sudah dibiarkan selama setahun ini ada ditumpuk di belakang ya. Sehingga kerasnya luar biasa. Nah, bagaimana supaya menghilangkan sisa semen? Bisa juga sih sebenarnya ini dipakai untuk menghilangkan sisa cat. Catnya cat tembok water base ya. Biasanya kalau orang ngecat itu di pinggir-pinggir dinding atau di lantai itu pada istilahnya nyiprat ya, bintik-bintik. Nah, itu kalau dibersihkan dengan pembersih yang salah akan merusak keramiknya. Nah, fason Limov ini tidak merusak lapisan keramik glasurnya ini. Ini saya akan buktikan sebentar lagi. Ya. Oke, saya akan buktikan. Kita buka dulu, ini baru. Oh ya, saya lupa. Sama, ini bahannya organic acid ya. Sebentar, kelihatan nggak nih? Organic acid, tidak mengandung HCl, air keras, jadi cuma organic acid sama surfaktan ya. Jadi aman sekali. Terus gini ya, cara pembersihannya itu sebenarnya tidak boleh memakai sikat, kain maupun spons, tidak boleh. Harus pakai pad ya. Pad itu yang seperti ini. Nah, serabutnya ini loh ya. Boleh beli, ini banyak beli di supermarket. Serabut ini boleh merek apapun, yang penting serabutnya ini. Kalau tidak menggunakan serabutnya ini, hasilnya tidak akan maksimal ya, seperti itu. Caranya begini, kita tuang dulu fason Limovnya. Nah, setelah dituang seperti ini, boleh diratakan pakai ini atau pakai kuas juga boleh untuk meratakan. Ini saya ratakan pakai tangan supaya membuktikan bahwa ini aman. Tuh. Aman, tidak ada asapnya ya, tidak berasap. Cuma agak berbau sedikit ya, baunya agak tajam sedikit tapi tidak apa-apa. Agak berbau sedikit. Usahakan kalau fason Limov ini setelah dituang begini ditinggal aja, karena baunya ini agak bau menyengat sedikit. Tapi tidak apa-apa, tidak berbahaya. Karena yang bikin berbahaya itu sebenarnya asapnya. Kan ada pembersih yang begitu dituang tuh asapnya tuh kemana-mana. Nah, asapnya itu yang bahaya. Ya, setelah dituang seperti ini, ditunggu kurang lebih 2 menit ya. Biarkan semennya ini istilahnya obatnya itu merasuk ke dalam semen, sehingga semennya itu nanti jadi lunak. Jadi yang tadinya keras jadi lunak. Nah, nanti bersih. Kita tunggu ya. Ini tidak dipotong videonya, apa adanya. Kita tunggu selama 2 menit.
Ini saya pakai tangan aja, sebelum 2 menit nih sudah copot. Tapi lebih maksimal lagi 2 menit supaya hasilnya maksimal. Tuh. Tidak ada efek apa-apa di tangan. Tapi begini, kadang-kadang ada tangan itu yang sensitif dengan bahan kimia, ya saya sarankan pakai sarung tangan ya. Kalau memang tangannya sensitif. Tapi kalau nggak sensitif, normal gitu, ini sangat aman di kulit atau di tangan. Dan misalkan ini jatuh ke lantai seperti ini, tidak bikin rusak lantai, bercak-bercak itu tidak. Jadi aman. Ini saya tuang di, misalkan waktu pas pembersihan kena area yang tidak seharusnya dibersihkan, misalkan ke sini. Nah, itu tidak akan bikin rusak lantainya. Karena sifatnya ini karena organik, dia tidak mengelupas lapisan glasurnya. Justru nanti nat-nat seperti ini yang tadinya hitam, dia akan benar-benar bersih, jadi seperti baru, putih. Misalkan natnya warnanya merah, ya natnya akan kembali merah, bersih, dan tidak merusak lantainya. Mau dibersihkan setiap hari, seminggu sekali, 2 minggu sekali, sebulan sekali, selama 5 tahun sekalipun, keramik juga tetap berkilau. Nah, seringnya begini, kadang-kadang kasus itu sering begini. Orang banyak bertanya kepada saya, Pak, keramik saya udah bercak-bercak itu bisa kembali lagi nggak Pak? Nah ya nggak bisa, karena sudah rusak. Biasanya bercak-bercak itu dia memakai produk-produk yang sifatnya kimianya keras, yang kadang-kadang yang dikuas, yang mengandung HCl atau hydrochloric acid, banyak beredar di supermarket, di online. Itu sifatnya itu pertama memang bersih, tapi lama-lama glasurnya itu kekupas. Nah setelah habis kekupas, dia kalau keinjek kaki atau dipel, dia akan bercak hitam-hitam, dan otomatis itu keramik rusak. Dan kalau rusak harus diganti gitu loh. Jadi makanya kalau orang bertanya, Pak, keramik saya kusem nih Pak, gara-gara saya bersihkan dengan merek A, merek B. Ya nggak bisa, jadi ini mengkilap lagi, diganti dulu. Nah setelah diganti baru gunakan produk-produk yang organik, yang seperti Vason ya. Nanti boleh dilihat produk-produk Vason ada di YouTube. Kita upload semua, kita berusaha upload sebanyak mungkin untuk teman-teman yang sekiranya kesulitan membersihkan keramik dan mau keramiknya itu bagus tanpa mengganti. Mengingat mengganti keramik itu biayanya juga tidak murah ya. Nah, ini kurang lebih sudah 2 menit ya. Sekali lagi alatnya harus memakai ini, tidak bisa pakai kain, tidak bisa pakai spons, tidak bisa pakai sikat. Kalaupun pakai sikat itu ya bisa, cuma kurang maksimal. Mendingan beli ini sekali, ini juga awet kok, dipakainya berkali-kali juga bisa. Boleh merek apapun, yang penting yang kita butuhkan serabutnya ini. Biasanya kalau tukang marmer, dia punya serabut atau pad yang warna merah itu, yang bentuknya bulat warna merah, itu bagus juga. Ini saya akan gosok. Nih, ini semen bener-bener kerasnya luar biasa. Tuh. Ya. Hilang. Nah, masih ada sisa. Diulang sekali lagi. Kalau semennya tipis, biasanya langsung cepat hilang. Karena ini memang saya sengaja bikin semen yang tebelnya luar biasa. Kita ulang lagi. Sampai benar-benar dia bersih.
Diulang lagi dan ditunggu lagi sebentar aja. Nah, ini sudah mulai lunak sekali semennya tuh. Beda yang masih belum dibersihkan, belum kena obat maksudnya. Ini masih keras sekali, dikenain kuku aja dia nggak mau lepas. Nah, kalau sudah kena obat tuh lepas tuh. Semakin lama sebenarnya semakin bagus. Kalau memang keraknya semennya tebel, ya usahakan lebih lama, 3 atau 4 menit itu lebih bagus, lebih cepat nanti gosoknya. Karena ini saya bikin videonya supaya nggak terlalu panjang, ya saya berusaha untuk secepat mungkin supaya nontonnya nggak bosen gitu ya maksud saya. Nah, kita gosok lagi. Nah, terus jangan lupa dibilas ya teman-teman, dibilas dengan air. Jangan lupa dibilas, harus dibilas. Karena kalau nggak dibilas, nanti semennya, namanya semen itu kalau nggak dibilas, ketika airnya kering, dia akan nempel lagi karena semen gitu loh. Makanya harus dibilas dengan air yang banyak. Setelah dibilas, usahakan langsung dikeringkan dengan kanebo supaya semennya itu benar-benar keangkat semua dan tidak nempel lagi ketika waktu nanti kering. Karena kalau semen itu walaupun sudah hilang begini, seandainya ini ada air lupa bilas, nanti dia akan nempel lagi. Nah, bisa dilihat hasilnya. Bentar, kinclongnya dari samping biasanya lihatnya. Tuh, ya, sekali lagi ya. Tuh, tidak rusak, motifnya juga tidak hilang, ya, tidak rusak sama sekali. Inilah pembersih yang saya katakan, pembersih yang tidak merusak, pembersih yang bagus, dan saya katakan hampir bahkan 99,9% tidak akan mengganti keramik selama menggunakan Vason Limov. Ya, beda sama ini tuh. Ini kerasnya luar biasa. Ini bukan rekayasa. Silakan Anda coba sendiri, bikin semen, diamkan selama 6 bulan apa setahun, buktikan. Ya. Tuh. Ya. Tuh. Tetap mengkilap, bahkan tuh. Ini kalau keinjek kaki atau dipel, dia tidak akan nempel karena lapisan glasurnya tidak kena, tidak termakan atau tidak terkupas. Ya, seperti ini. Oke. Nah, bagaimana dengan yang sisa-sisa yang seperti ini ya? Tinggal dibilas, dilap aja, tuh. Ya. Tinggal dibilas, dilap aja. Tuh. Bersih dia. Dan tidak rusak. Ya. Ini sudah cukup. Nah, yang kedua, selain dia menghilangkan semen dan sisa cat, dia paling bagus buat area outdoor, misalkan garasi atau teras, tapi yang tipenya keramiknya kalau biasanya garasi atau teras itu doff atau kasar. Nah, itu kalau kasar itu kan kulit jeruk ya istilahnya. Kalau menggunakan Vason Limov itu hasilnya memang bagus banget, sempurna dan tidak merusak. Misalkan ada bekas ban kuning-kuning, misalkan kena hujan gitu, gunakan ini dan lantai tetap seperti semula dipasang baru. Ya, oke. Sampai sekian video ini dibuat.
Selamat mencoba ya teman-teman. Jadi dengan adanya Fason, hidup akan lebih mudah ya. Oke.